Jakarta. iNews.id, pandemi COVID-19 menjadi masa paling sulit bagi pelaku jasa transportasi bus. Salah satu perusahaan otobus, PO, yang berhasil survive PO Tamijaya dengan suite kelas rute Yogyakarta-Denpasar. Direktur PO Tamijaya Erike Kristiana Dewi mengaku terselamatkan jalur antar kota antar provinsi (AKAP) ketika berada dalam momen mengerikan tersebut. PO Tamijaya dikenal sebagai salah satu penyedia jasa transportasi darat angkutan pariwisata di Yogyakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka juga membuka trayek antar kota antar provinsi (AKAP) yang masih dijaga sampai sekarang. Saat pandemi COVID-19, usaha bus pariwisata sama sekali tidak dapat diandalkan karena sebagian besar tempat wisata ditutup. Erike mengakui jalur AKAP menjadi penyelamat PO Tamijaya sehingga bisa tetap eksis sampai sekarang. Kita bikin suite kelas. Saya ngomong ke ibu, "Bu, saya mau bikin suite kelas." Ibu bilang mahal. Ya, itu wajar. Yang mengajak saya itu Mas Tulus. Waktu itu di GIIAS. Dia bilang, "Gaweo iki mbak. Gebrak Denpasar." Saya pikir-pikir gimana ya? Makanya saya bilang sama ibu karena saat itu ibu yang masih pegang keputusan, ujar Erike dalam kanal YouTube Perpals TV. Setelah melalui diskusi panjang dengan Ibu Mamik Soekarno yang merupakan pendiri PO Tamijaya, akhirnya Erike memutuskan untuk membuat bus tersebut. Akhirnya bus tersebut diluncurkan pada awal 2020, atau sebulan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Saya yakin, saya bertanggung jawab. Kita launching Februari tahun 2020. Maret langsung jeblok. Wah, matek aku. Aku punya beban. Jadi di satu sisi aku punya beban tanggung jawab sama ibu. Di sisi lainnya dengan saudara-saudara, ucapnya. Tapi ya puji Tuhan, kok ia nyatanya punya suite kelas berdasarkan keputusanku yang waktu itu dipertanyakan. Apakah aku mampu atau tidak? Ya, dengan suite kelas ini Tamijaya bisa bertahan. Dengan adanya AKAP ini kita masih survive. Kalau tidak ada AKAP ini mungkin Tamijaya sudah tak ada, ungkapnya. Jalur trayek PO Tamijaya saat ini hanya ada Yogyakarta-Denpasar PP. Namun, di masa lalu bus ini melayani rute Purwokerto-Yogyakarta dan juga Cilacap-Yogyakarta, yang ditutup akibat sepinya penumpang karena banyaknya kendaraan pribadi. Namun, Erike mengungkapkan rasa syukurnya karena satu rute yang dijalani perusahaan saat ini sudah bisa menyambung hidup banyak orang. Itu terbukti saat masa pandemi, di mana seluruh karyawannya tidak ada yang meninggalkan perusahaan.